Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Jun. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jun? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Ibu Disani, bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah saya juga baik Pak Jun. Baik Pak Jun, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau supervisor yang akan mengamati proses kucing yang akan Pak Jun lakukan bersama kucing. Sebelumnya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan yang terkait rubrik penilaian yang nantinya menjadi acuan saya dalam kegiatan kucing yang akan Pak Jun laksanakan bersama kucing. Saya berharap nanti Pak Jun dapat menerapkan prinsip kucing, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi kucing. Untuk itu Pak Jun, tentunya Pak Jun nanti dapat menerapkan teori Tillman serta kompetensi inti dan kucing, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, juga teknik rasa. Bagaimana Pak Jun? Sudah bisa dipahami terkait penjelasan saya tadi? Insya Allah sudah, Bu, saya sudah paham penjelasan dari Ibu. Oke, baik Pak Jun. Sebelumnya mari memulai proses kucing dulu. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Iya Bu, boleh, silakan Bu. Baik Pak Jun. Pertanyaan pertama, kompetensi kucing apa yang menurut Pak Jun kembangkan dalam proses kucing nanti yang akan dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Pertama, kompetensi mendengarkan aktif. Yang kedua, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali jawabannya Pak Jun. Iya. Kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada siswa, ya Pak Jun ya? Iya. Nah, dari dua kompetensi ini yang disampaikan Pak Jun tadi, menurut Pak Jun, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam kegiatan ini? Iya Bu, menurut saya kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif agar saya dapat menggali potensi kunci dalam menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang kunci sedang hadapi. Baik, bagus sekali Pak Jun. Memang mendengarkan adalah salah satu kunci agar coach dapat menggali banyak hal dari kucing. Nah Pak Jun, sekarang beralih ke pertanyaan terakhir terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Jun pada kegiatan coaching ini. Apa kira-kira tolak ukur indikator ketercapaian yang ingin Pak Jun raih dalam kegiatan coaching ini? Iya Bu, tentunya indikator keberhasilan yang ingin saya raih ini Bu. Yang pertama, saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Yang kedua, saya dapat menggali ide-ide dari coach agar coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih Pak Jun. Semoga indikator keberhasilan yang sudah Pak Jun sampaikan bisa tercapai dalam kegiatan kucing nanti. Pak Jun, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Silahkan setelah ini bisa memulai kegiatan kucing bersama kucing. Saya berharap kegiatan kucing nanti dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Jun. Iya baik Bu, terima kasih banyak Bu Lucianis. Iya, sama-sama Pak Jun. Silahkan Pak Jun bisa dimulai kegiatan kucingnya. Oke Bu, terima kasih. Sampai-sampai. 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah indahnya kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan ketua kelas. Untuk syahadat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
sebelum kita memulai materi pada siang kali ini, saya ingin tanya sedikit untuk anak-anak. Apa anak sudah siap untuk belajar kali ini? Iya. Bagaimana perasaannya? Senang. Benar senang? Benar. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah indahnya nanti kita membuat kesepakatan kelas, ya, sebelum kita belajar. Kira-kira apa yang kita sepakati untuk bisa berjalannya pembelajaran ini dengan tertib dan baik? Tidak memakan HP saat belajar. Oke, yang lainnya? Tidak rame, terus nggak makan, itu berarti masih banyak minum di depan sana. Oke, terus apa lagi? Apa? Ya, tidak berbicara, tidak rame, terus tidak makan, tidak minum, tidak main HP. Apa lagi? Itu saja. Apa, Mbak? Memperhatikan pelajaran saat guru sedang menjelaskan. Oke, bagus. Memperhatikan pelajaran saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita sedikit ice breaking dulu ya. Silakan untuk anak-anak berdiri, nggak apa-apa. Kita sama-sama saja. Semua ikuti gerakannya, dinikmati, boleh sambil joget-joget. Sebelum lanjut ke pelajaran berikutnya, ya. Kemarin kita sudah membahas yaitu tentang materi Asmaul Husna. Apa sih arti dari Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah, nama-nama yang baik untuk Allah, nama-nama indah Allah sama juga. Ya, jumlahnya ada berapa? 99. Kamu mau tahu dari mana? Coba. Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Terus apa lagi? Dari mana? Juz.
amma. Emang ada juz amma? Ada. Ada yang ada yang tidak? Ada. Ya. Oke, baik. Coba kamu sedikit melihat telapak tangan kedua telapak tangan sama. Ada apa di situ? Dilihat. Ini ada garis. Kira-kira tangan kanan tuh garisnya bentuk apa? M. Hah? M? M apa 18? Oke, 18. Yang tangan kiri? Tangan kiri apa? Diperhatikan. Angka berapa itu? 81. Coba tangan kanan sama tangan kiri digabungkan. Jumlahnya berapa? Oke, kita berdoa tiap hari mengangkat tangan kan? Ya paling tidak kita mengamati bahwa ini loh ternyata tuh setiap doa ya yang kita panjatkan tuh rata-rata masuk di Asmaul Husna. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu Bismillahirrahmanirrahim itu juga masuk Asmaul Husna. Ya baik, hari ini kita akan pelajari tentang sholat dan zikir. Ya, tujuannya yaitu kita bisa melaksanakan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, teruntuk siswa-siswi terutama kelas 7E. Terus kita bisa memaknai ya sholat, bisa mengambil hikmahnya sholat ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya saya ingin tanya sedikit. Apakah benar sih sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Benar ya? Ada yang tahu alasannya kenapa? Apa Mbak? Itu sikapnya sama orang yang gak pernah sholat itu beda enggak? Beda. Karena apa? Orang yang taat satu, setiap pendengar azan pasti datang ke masjid. Iya enggak? Itu salah satu taat, tepat waktu, disiplin di situ. Ya. Terus tadi disiplin juga, ya rendah hati. Karena terbiasa apa? Terbiasa sujud kepada Allah. Mana sujud yaitu kita tuh di depan Allah itu rendah, tidak ada apa-apa. Yang makanya kita tidak boleh sombong. Itu salah satu makna. Baik anak-anak, selanjutnya ini saya jelaskan tentang materi zikir dan sholat. Pengertian sholat secara bahasa berarti berdoa. Kalau kita melaksanakan sholat berarti secara tidak langsung kita sudah berdoa pada Allah. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu gimana? Allah. Kalau takbir itu dua if. Nah, nanti kita bahas ya. Dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Sudah balik. Pokoknya orang ngaku muslim, kamu agamanya apa? Islam, wajib sholat. Pak nggak sholat, dosa berarti. Karena apa? Hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain itu artinya wajib bagi setiap orang yang mengaku beragama Islam. Ketentuan pelaksanaan sholat, ini syarat wajib sholat. Yang pertama beragama Islam, jelas orang non muslim ya pasti tidak sholat, cuma dia beribadah. Beda, kita beribadah tapi juga sholat. Kalau orang Kristen sholatnya ibadahnya setiap hari gimana? Kita setiap hari 5 hari. Terus syarat yang kedua berusia sudah mencapai balik, sudah umur, ya sudah berakal sehat, sudah bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Untuk ciri-ciri balik biasanya perempuan ditandai dengan datang bulan atau mens. Laki-laki mimpi basah atau mimpi banjir ya. Ya istilahnya gitu, yang mimpi keluar air sperma. Yang ketiga berikal. Terus syarat sah sholat. Yang pertama sudah masuk waktu sholat, jelas Pak. Kayak tadi sudah masuk waktu sholat Jumat atau sholat zuhur, ya itu berarti wajib sholat. Pak, saya jam 11 sholat zuhur, boleh atau enggak? Sah atau enggak sholatnya? Sholatnya sah enggak? Tidak. Suci badan, pakaian, ya ini dan tempat sholat. Kecuali dalam keadaan zuhur.
misalnya pelepah daun pisang kamu buat sebagai alas itu tidak apa-apa ya. Terus yang ketiga menutup aurat, kita sholat wajib menutup aurat. Laki-laki itu auratnya baina surah wa rukbah, antara ini di atas pusar sampai di bawah lutut. Boleh nggak Pak kita sholat pakai sarung aja, kita lipat di atas perut, di atas apa pusar kita, dan cuma sarungan saja, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kita tidak sopan. Menghadap Allah aja, menghadap Tuhan, masa kita pakainya nggak sopan? Kalau kamu aja kalau ke wisata pakaiannya yang mahal-mahal, ya enggak? Masa menghadap Tuhannya pakainya nggak sopan. Untuk perempuan semua waktu sholat menutup aurat kecuali apa? Kadang kedua telapak tangan, sedikit saja tapi nggak sampai keluar ke jari-jarinya ya. Menghadap kiblat, yang jelas menghadap kiblat, yang pasti itu. Masa sholat menghadapnya kiblat itu kemana sih? Kiblat kalau di Indonesia ke sebenarnya barat agak serong sedikit itu kiblat kita. Karena apa? Ka'bahnya di sana di Arab. Pak, negara yang di baratnya Ka'bah berarti sholatnya gimana Pak? Negara yang di baratnya Arab Saudi, sholatnya berarti menghadap ke timur, tetapi istilahnya menghadap ke kiblat. Pak, seumpama kita sholat, kita bingung Pak, kita baru datang di tempat seseorang, kita tidak tahu mana arah kiblat, arah utara, selatan, barat, ya, atau timur, kita nggak tahu Pak. Kita boleh nggak Pak? Yang penting kita yakin saya menghadap kiblat. Saya rasa tuh sholat saya menghadap kiblat Pak, menghadap ke barat. Ternyata waktu saya dikasih tahu sholat kita menghadap ke timur Pak. Bagaimana hukumnya Pak? Gimana? Kalau tidak tahu gimana? Oke, sah ya. Karena apa? Kita tidak tahu. Kalau tahu berarti kita harus mengulang sholat. Sama dikasih tahu tadi kamu lihat, saya lihat kamu sholatnya menghadap ke timur. Terus waktunya sudah habis. Masa toh? Saya rasa menghadap ke kiblat, menghadap ke barat nih. Enggak, barat itu sana. Enggak, barat sana, ngengkel. Karena orang bingung. Tetap boleh, enggak apa-apa. Rukun sholat, ya, ketentuan pelaksanaan sholat. Berdiri jika mampu. Takbiratul ihram, Pak, yang sakit sholat sambil duduk gimana Pak? Boleh. Yang nggak bisa berdiri, yang nggak bisa berdiri, ya. Terus kan Pak, sakit nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, biasanya berbaring Pak, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak bisa sholat berdiri, duduk. Kalau bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, cuman sambil nafas tok, menghentikan jantung nggak apa-apa, kedip-kedip mata nggak apa-apa. Kalau bisanya sampai contohnya stroke nggak bisa apa-apa, cuma bisa kedip-kedip tok, boleh nggak Pak? Boleh. Pak, nggak bisa kedip-kedip gimana Pak? Ya disolati, ya enggak? Tidak sholat lah, lagi tapi disolati gitu ya. Terus rukun artinya wajib yang harus dilakukan pada waktu sholat. Intinya ketentuan yang harus dilaksanakan. Yang ketiga yaitu membaca surat Al-Fatihah, itu wajib. Kalau surat An-Nas, surat apa namanya, biasanya kamu kan baca surat Al-Kautsar, itu wajib apa sunnah? Sunnah ya. Pak, tidak baca surat pendek gimana? Boleh ya. Tapi yang wajib yaitu surat Fatihah. Terus saatnya itu rukuk dengan tumak ninah. Maksudnya gimana? Kita itu rukuk ya dengan tenang. Setelah mungkin sampai bacaannya biasanya berbeda-beda. Banyak yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa hamdi, ada yang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ada. Ya. Pak, seumpama enggak hafal Pak, cuma baca subhanallah, boleh enggak Pak? Boleh. Ya. Tomanah itu artinya apa? Tomanah itu kita seakan-akan itu menenangkan diri, istilahnya itu anteng. Sekedar atau paling lama tuh baca subhanallah, itu namanya tomanah. Jadi sami Allah liman hamidah, itu itikdal. Selanjutnya yaitu dengan tomanah, rabbana lakal hamdu minus samawati, sampai selesai. Setelah itu jangan sujud dulu, kita tenangkan sedikit subhanallah dalam hati, itu namanya tomanah. Jangan kamu waktu jamaah banter tomanah, katanya Pak Jun membaca sekedar baca subhanallah tapi dibaca keras, nanti dikira imamnya salah.
salah. Karena itu salah satu tanda untuk mengingatkan imam kalau sholatnya ada yang salah atau lupa dalam salah satu rukunnya. Selanjutnya yaitu setelah i'tidal sujud dengan tumakninah. Saya yakin anak-anak kelas 7E sudah bisa bacaan sujud, ya, sudah tahu tata caranya sujud. Sujud itu 7 anggota kita harus apa? Menyentuh. Yang pertama apa? Ini anggota muka, ya. Ini apa ini? Dari hidung. Ini salah satu hitung satu anggota, ya. Nah, laki-laki biasanya kalau sholat itu kepalanya yang atas yang sujud, hidungnya, mulutnya nggak pernah nempel sama alas, ya, atau sajadah. Terus kedua telapak tangan. Biasanya laki-laki kalau sholat gini, ya jijik ya, itu nggak boleh. Harus gini semua rata. Terus dua lutut. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini kaki 2. Berarti itu 7 anggota. Selanjutnya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu duduk apa? Apa? Yang bacanya Rabbil Firli Warhamni Warfa'ni Warzubni Wa'fu'anni. Ada yang baca Rabbil Firli, Rabbil Firli, Rabbil Firli. Ada? Tujuhnya ada? Tidak ada. Terus membaca tasahud akhir atau tahiyat akhir. Pada waktu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah itu harus satu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus membaca salam pertama yaitu menghadap ke mana? Arah kanan. Yang ke kiri wajib enggak? Wajib atau sunnah? Sunnah. Ya, yang wajib itu kan Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau enggak ke kiri itu sunnah. Ya. Yang terakhir yaitu tertib itu artinya harus urut, harus mulai dari niat sampai salam itu harus urut, enggak boleh habis Fatihah terus duduk baca tahiyat, itu enggak boleh, itu namanya tidak tertib. Itu berarti menyalahi rukun. Ketentuan pelaksanaan sholat, ya ini sunnah sholat. Kalau tadi rukunnya sholat, ini sunnahnya mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ya itu sunnah. Rukuk, bangun dari rukuk atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Maksudnya apa? Ini mengangkat tangan. Berarti sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, ya. Atau bangun dari rukuk tadi, kalau mau rukuk Allahu Akbar, ya. Mau rukuk itu kita mengangkat tangan itu sunnah. Sunnah itu apabila kita melaksanakan baru pahala, apabila tidak melaksanakan tidak apa-apa, tidak berdosa, tidak mendapat pahala. Tapi lebih baik kita melaksanakan. Terus saat berdiri dari tasyahud, ya. Ini sebenarnya tasyahud awal, ini bukan tasyahud akhir. Maaf ya. Jadi bertahiyat baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus berdiri itu loh. Allahu Akbar, itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Terus mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kalau kita sholat, biasanya sampean kan kalau sholat kan melihat apa namanya temannya yang ada di depan, ya kan? Kadang melihat langit-langit, ya. Kalau disunahkan itu yaitu menghadap ke tempat sujud atau melihat kesajadahnya di situ. Ya makanya kita makruh hukumnya kalau sholat itu pakai kaos atau pakai busana yang belakangnya ada tulisannya. Biasanya laki-laki itu kalau tulisannya agak pang isdet, cuma enggak. Terus yang sering menonjolkan perguruannya PSHT, ya, Magar Nusa, itu enggak boleh, makruh hukumnya. Lebih baik jangan. Karena apa? Yang di belakang sama tapi pasti itu nanti membaca kalau sholat. Makanya kita sunahkan pakai busana muslim, terutama yang tidak ada tulisannya berwarna putih polosannya kan. Terus membaca
Doa iftitah setelah takbiratul ihram nanti dibaca tadi. Setelah takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan sampai akhir ya. Itu namanya sunnah. Pak, kalau nggak baca gimana Pak? Nggak apa-apa, sholatnya tidak batal. Tetapi lebih utama membaca. Membaca ta'awud sebelum basmalah. Ta'awud apa ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir itu ta'awud. Mengeraskan bacaan pada sholat yang termasuk jahar atau keras dan melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk sir atau lembut. Maka gimana? Kalau sholat yang baca pada waktu jahar yaitu pada waktu maghrib, isya, subuh itu bacanya dikeraskan. Kalau zuhur, asar itu sir, itu sunnah. Membaca lafaz amin setelah baca surat Al-Fatihah itu ternyata sunnah. Maka jamaah biasanya sama cuma baca amin atau sama sholat sendiri baca Al-Fatihah waladhdallin amin itu sunnah. Membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah ya. Ada 2 rakaat pertama. Ada rakaat itu kan rakaat pertama atau kedua itu kan pasti ada membaca disunahkan baca surat. Membaca takbir ketika turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku sebenarnya bersujud terus Allahu Akbar itu juga sunnah ya. Sebelum ruku juga sunnah. Ketika bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah itu sunahkan. Pak, saya tidak membaca sami Allah Pak, cuma langsung ikuti imam terus Rabbana lakal hamdu ini bacanya ya. Sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in. Tuh. Meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika rukuk itu sunnah. Ya. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Tasbih itu subhana rabbiyal azim sama dengan subhanallah sama. Membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud sama duduk ya, berdiri dari bangun dari sujud, lainnya duduk ya, namanya itu duduk iftirasi. Sama membaca rabbil firli warhamni wazkur warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini itu Pak, seumpama gak baca gimana Pak? Saya cuma duduk kok diam. Tapi saya dalam hati subhanallah boleh. Duduk iftirasi ini sama ya. Ada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir. Duduk tawaruk itu duduk akhir-akhir, duduknya beda dengan sama duduk iftiro, kakinya itu beda. Kalau duduk iftirasi, duduk di antara 2 sujud, itu kakinya ya diinjak satu, yang satunya ini lurus. Tetapi kalau akhir-akhir kita duduknya beda, yang kakinya yang kiri dimasukkan ya sampai melebihi ini kaki kanan ditekuk ya, jadi agak miring duduknya. Itu sunnahnya. Membaca salam, assalamualaikum warahmatullah, imamnya gitu sama menunjukkan assalamualaikum warahmatullah, itu sunnah. Hal-hal yang membatalkan sholat, berbicara dengan sengaja, banyak melakukan gerakan di luar sholat, berhadas saat melakukan sholat ya, ini batal, sholatnya wajib diulang. Sama sholat tiba-tiba kebelet mau pipis ya, Pak itu belum kena hadas, tapi daripada ditahan lebih baik kita keluar dari barisan sholat. Atau mau buang angin Pak, nggak kuat ya, biasanya sahabat laki-laki misalnya di kadang di pot ya, moga nanti malah perutnya sakit, kita keluar aja dari barisan, kita wudhu lagi. Menempelnya najis di badan, pakaian dan tempat sholat. Contoh, kamu sholat sudah dapat 2 rakaat, kamu sujud tiba-tiba ada kelek cecak, warnanya apa? Kamu apa berarti ya? Hitam putih, tiba-tiba ini jatuh di tangan kita, salah satu tangan atau di mana gitu di baju kita.
Nah, itu sholatnya kita batal, wajib kita mengulang dan disucikan dulu. Terbuka aurat, ya. Baiknya biasanya laki-laki kalau sholat itu paling belakang sendiri. Ya, tiba-tiba kamu sholat keterangin banter angin pasti lewat sarung. Anak laki-laki itu wis tahu sarungnya buka, enaknya isi. Kalau dibiarkan sholatnya tapi kalau segera langsung ditutup itu tidak mengubah niat, ya. Contoh kamu ikut sholat jamaah zuhur tiba-tiba tak niatnya sholat asar, itu berarti sholatnya batal. Berpaling dari kiblat, wis jelas-jelas kiblatnya ke arah barat. Kalau kita di sini di Indonesia kok sholat menghadap ke utara, beda Pak, biar keren, ya, itu malah batal. Makan dan minum ketika sholat ya jelas lah kita nggak boleh, pasti Pak, aku 2 rakaat Pak, yang 2 rakaat lagi coba apa tak minum dulu Pak, batal. Coba enggak? Biasanya ini bisa gini, yang sering kamu lakukan, yang sering sama alami itu biasanya kamu makan, setelah itu kumurmu tidak bersih, ya kan? Di situ masih ada sisa makanan. Tiba-tiba waktu kamu baca Fatihah itu keluar sendiri dalam mulutmu, kamu nikmati, ya. Enak pentolnya saya nyampur di sini kan, ya, atau apa gitu. Terus kamu telan, itu batal sholatnya. Kalau bisa aja, nah, ya kalau bisa dikeluarkan dengan pelan-pelan. Jangan, jangan. Ya, itu aja. Ke arah sebelah kiri, kiblat, ke arah sebelah kiri. Terus tertawa, itu laki-laki yang sholat tadi tertawa, ya. Kemudian yang terakhir yaitu murtad. Murtad artinya apa? Keluar dari ya jelas kalau sholat tiba-tiba sholat terus saya nggak mau jadi Islam, nggak kuat sholatnya berat, ternyata harus sujud, harus rukuk, harus suci, ya kan? Tiba-tiba terus menyatakan keluar, kalau aku kafir, aku nyapa sholat, nah, itu nggak boleh. Baik anak-anak, kita lanjut tata cara pelaksanaan sholat. Insya Allah anak sudah bisa, ini sama ya. Ini bacaannya tata cara sholat. Baca Fatihah, membaca surat, biasanya sama suratnya tuh Al-Ikhlas, ya kan? Apa itu Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Padahal ini justru salah satu surat yang dicintai oleh siapa? Ini dari salah satu kisah sahabat itu sholatnya pakai kulhu terus, ya. Waktu imam itu pakai kulhu. Ada salah sahabat dia protes kepada Nabi. Wahai Nabi, itu ada salah satu sahabat kita itu kalau sholat itu pakainya suratnya itu Qul huwallahu ahad terus. Bahkan sampai sekarang itu kalau kita sholat, terutama sholat tarawih kan bacanya Qul huwallahu ahad kan? Ya. Akhirnya Nabi menjawab, ternyata ini wahai sahabat, Allah tadi habis menemui saya bahwa sahabat yang membaca sholat yang baca ini setiap suratnya baca kulhu atau surat ikhlas, itu justru Allah cinta kepadanya, Allah suka kepadanya. Karena apa? Sifat-sifat Allah semuanya itu ada di surat Al-Ikhlas. Qul ahad, katakan Tuhan itu satu, ya kan? Di situ kan itu justru menyebut memuji-muji namanya Allah di sini surat Al-Ikhlas. Ya, justru Allah itu suka. Makanya sampai sekarang itu keterusan. Apalagi kalau tarawih sampai otot-otot setelah baca surat itu pasti suratnya Qul huwa. Bahkan anak kelas SMP 57 ini kalau bersolat, kalau baca surat pendek pasti bacanya apa? Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas. Nah kamu Al-Kautsar, ya enggak? Kenapa? Bisanya itu Pak, ya kan? Suruh baca Al-A'la ya enggak mungkin, ya kan? Suruh baca At-Takatsur juga mungkin, ya kan? Terbiasa Pak dari kecil ya kita rubah sedikit-sedikit. Enggak apa-apa sekali-kali Al-Ikhlas. Ya itu salah satu surat yang dicintai oleh Allah, ya. Ini bacaannya Subhanarabbiyal adzim rabbil fili, sujud kedua nya at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibah. Oke. Yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama.
cukup 2 orang, yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum, itu sudah disebut sebagai sholat berjamaah. Ya. Dengan niatnya ini, yang satu niat menjadi imam, yang satu niat menjadi makmum, sampai sholat bersama-sama 5 anak bareng, tetapi barisannya lurus. Sholatnya dewe-dewe itu jamaah apa enggak? Meskipun Allahu Akbar takbirnya itu bareng ya, tapi bacanya beda-beda. Sini bacanya surat Al-Ikhlas, sini Al-Kautsar, sini An-Nas. Waktu rukuk jadi enggak bersamaan, tapi sholatnya bareng Pak. Lurus Pak, tadi sudah berjamaah. Itu namanya bukan berjamaah. Berjamaah itu maksudnya meskipun hanya minimal 2 orang, ya, yang satu di depan, yang satu di belakang. Kalau 2 orang itu di sebelah kanannya sedikit tidak, ya, kalau ada orang lagi baru itu 1 langkah, ya. Itu namanya sudah disebut berjamaah dengan niat yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Oke Mas, Pak, kita berjamaah ya 2 orang. Bapak imam, ya saya bisa jadi imam, saya tak makmum. Oke. Itu sudah ada kesepakatan, paling tidak malah justru lebih baik itu, ya. Baik anak-anak, ini selanjutnya itu zikir. Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar. Dengan berzikir hati kita akan menjadi ini bacaan zikir biasanya sering dilaksanakan. Ini salah satu tata cara untuk melatih kita berzikir habis sholatnya. Makanya saya tekankan anak-anak, setelah sholat nanti setelah salam jangan langsung kita pergi, ya. Kita berzikir dulu, ya. Berdoa dulu, saya bilang kayak gitu kan. Astagfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah itu apa? Alif Lam Mim. Baca kursi Allahu la ilaha illa. Setelah itu kita baca tasbih Ilahi anta maulana subhanallah 33 kali. Terus alhamdulillah 33 kali. Terus takbir Allahu Akbar 33 kali. Ya, ini jumlahnya 99 kalau jumlah. Setelah itu tambah dengan lagi zikir tahlil yaitu la ilaha illallah 33 kali. Manfaat menunaikan sholat dan zikir: mendekatkan diri kepada Allah yang pertama. Yang kedua sebagai bukti rasa syukur pada Allah. Yang ketiga dapat memancing rezeki. Kalau kita sholat itu artinya berdoa tadi, ya kan? Itu Allah akan melapangkan rezeki bagi siapa hambanya yang minta atau berdoa. Ini contohnya gini aja. Kita logikakan. Kamu minta sesuatu pada kedua orang tuamu. Contohnya minta HP, ya ada lah, ya kan? Kamu tuh nggak pernah membuat orang tuamu bangga, disuruh nyapu aja nggak mau, ya kan? Setiap bertutur kata sama orang tuamu, kamu bentak-bentak, apalagi mohon maaf sampai berkata kasar, apalagi sampai berani memukul orang tua. Kalau disuruh kamu pasti bantah. Itu kalau kamu minta belikan HP, kira-kira orang tua jawabannya gimana? Iya, nah, saya belikan, pasti gitu nggak? Tidak, pasti orang tuamu pasti menolak kan? Ya, sampai kalau disuruh apa-apa tidak mau, ibu enggak? Kalau tiba-tiba minta, coba kalau apa yang disukai orang tuamu kamu laksanakan. Orang tuamu sebelum perintah untuk menyapu rumahmu, kamu sudah sapu, ibu enggak? Kamu terdengar azan orang tuamu sebelum maksa kamu untuk melaksanakan sholat atau menuju ke masjid, kamu sudah berangkat sendiri. Kamu kalau bertutur kata sopan, apalagi di Indonesia ini, terutama kita di Jawa menggunakan bahasa kromo alus. Ge ma, ge mama, ge ibu, ge bunda, ge my mother, ya, ge mumi, ge mimi, ya kan? Dan itu pasti orang tahu gimana? Lu enggak? Pasti meskipun orang tahu belum punya apa, nanti jawabannya gini. Ya nduk sebentar. Ibunya tak mampu, itu pasti, ya kan? Manfaat zikir yaitu mendapat ampunan dari Allah, terutama istighfar tadi, astagfirullah. Senantiasa mensucikan, memuji, mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Disiplin dalam segala hal.
santun dalam ucapan dan perbuatan. Kalau kita terbiasa zikir, terbiasa mengucapkan lafaz-lafaz yang indah atau yang baik, itu pasti kita setiap kata-kata atau kata-kata yang keluarnya itu pasti juga baik, ya kan? Apalagi setiap kita diem, kita zikir. Zikir itu ada 3, bil lisan, ya, bil qalbi dalam hati, terus dalam perbuatan. Dalam perbuatan itu maksudnya gimana? Contoh kamu jalan, di tengah jalan itu ada batu besar. Oh ini ada batu, kalau nggak saya inginkan nanti ada orang yang lewat nanti nabrak batu jatuh. Itu salah satu zikir dalam hal perbuatan. Oh ini ternyata di jalan ini jalannya berlubang. Kalau tidak saya tandai biar nanti orang lewat sini tidak masuk dalam lubang. Itu salah satu zikir perbuatan. Dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Kalau kita selalu ingat pada Allah, kita pasti doakan dijabah. Apapun yang diminta. Kok kamu aja nggak pernah mendekat kepada saya, kok tiba-tiba kamu minta kepada saya. Itu istilah logikanya kayak gitu. Kamu tuh nggak pernah kenal sama saya, tiba-tiba Pak, saya mau Pak minta uang Pak. Loh, kamu lah dulu tak anggap apa namanya rampok. Ya kecuali kamu tiap hari baik sama saya, kenal sama itu Zia, oh itu Kalista, ya Pak saya harus Pak saya nggak punya uang. Pasti meskipun saya punya, meskipun nggak punya bentar Mbak tak utang no ya. Pasti banyak tak usahakan karena kamu sudah baik sama Allah juga gitu. Kamu nggak pernah mendekat sama Allah tiba-tiba minta. Saya minta yang baik Allah. Kamu tuh siapa sama Allah bilang gitu ya kan? Baik, terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan, ini sudah bentuk kelompok. Oke. Baik, di sini ada soal pertanyaan. Kerjakan satu kelompok, cuma mengerjakan satu saja ya. Buku paketnya sudah siap toh? Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Ini? 3. Kelompok 3. Ini? 5. Kelompok? Kelompok berapa? 1 ini kelompok? Oke. Baik anak, sudah selesai semua? Baik anak, setelah ini anak saya beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok ya, satu persatu diwakili oleh salah satu peserta kelompok. Yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 1 siap? Oke, silakan maju siapa kelompok 1? Kenalkan nama dan kelompoknya di bagian kelas. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab 1. Melaksanakan salat dengan khusyuk dan kualitas. 2. Membaca dan memahami makna kandungan Al-Quran. 3. Berkumpul dengan orang-orang saleh. 4. Membaca buku-buku agama. 5. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten. Terima kasih itu dari kelompok. Oke, cepat beri aplaus untuk kelompok 1. Kita belajar untuk melatih mental kita, terutama ngomong di depan umum. Baik, lanjut kelompok 2. Silakan maju siapa yang mewakili? Ya, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suka Dijayani dari kelompok 2. Saya akan menjawab soal sholat adalah sarana paling utama dalam hubungan antara manusia dengannya. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Sholat adalah tiang agama. Mengapa sholat sebagai tiang agama? Jawab,
terima kasih. Di aplaus untuk kelompok 2. Karena sudah berani maju di sini, ya, presentasi ngomong itu sudah bagus ya. Itu salah satu melatih kita untuk kedepannya lebih percaya diri, ya, lebih disiplin dalam terutama ini public speaking atau ngomong di depan. Ya. Lanjutnya kelompok 3, siapa yang mewakili? Boleh perkenalan nama kelompoknya juga boleh. Gak apa-apa. Mau ngasih apa? Iya, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanpa basa-basi lagi, saya berdiri di sini bukan karena gak dapat tempat duduk, tapi mau presentasi. Nah, pertanyaannya itu, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat, kita akan mendapatkan ketentraman hati dan akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Berikan alasan mengapa sholat dapat mencegah keji dan mungkar. Nah, alasannya itu karena rasa takut tumbuh pada orang yang menegakkan sholat. Mereka akan terdorong untuk menghindari dosa. Terus juga sholat dapat mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Sekian dari saya Zea dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Ini percaya dirinya sudah luar biasa ya. Kemarin habis dilatih di mana? Di Kelut ya. Di lereng Kelut. Oh, iya. Baik, kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirana Sujunaza dari kelompok 4. Bagaimana sikap kalian apabila ada salah satu temanmu yang belum melaksanakan sholat 5 waktu? Jawab. Sikap yang benar apabila ada salah satu teman yang belum melaksanakan sholat 5 waktu adalah menegurnya dengan sopan dan mengajak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sekian, terima kasih. Oke, di aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 5 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Sadiana dari kelompok 5. Ini menjawab soal-soal berikut ini. Bagaimana cara berpikir sesuai dengan ketentuan? Jawab 1. Bertafakur dengan merenungkan ciptaan Allah dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala hal. 2. Mengucapkan bacaan-bacaan baik yang mengandung makna mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, dan membaca Al-Quran. 3. Melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah anak tadi sudah melaksanakan tugas kelompoknya, ya, saya akan memberikan link kepada ketua kelas untuk dibagikan. Di situ ada link yaitu tugas individu Google Form yang harus anak isi. Silahkan boleh membuka HP-nya. Sudah saya izinkan, ya. Atau sudah nanti kan itu link kan. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pelajaran kali ini telah selesai, ya. Terima kasih anak-anak sudah tertib, sudah mengikuti pelajaran dengan hikmah dengan baik, sudah presentasi, belajar ngomong depan dengan baik, ya. Coba anak-anak untuk refleksi hari ini, khususnya pertemuan kali ini, saya ingin sedikit bertanya, bagaimana anak tadi belajar sama Pak Jun khususnya tentang sholat dan zikir? Zikir tadi artinya apa? Zikir? Mengingat nama Allah. Oke. Baik anak-anak, alhamdulillah kalau anak-anak sudah senang belajar kali ini, mudah-mudahan
bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Jangan lupa tugas individu wajib diselesaikan. Nanti malam saya tunggu maksimal pukul 8 malam baru sudah kirim jawaban. Sana ya. Baik anak, kita akhiri pertemuan pada siang kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi, yaitu coach-nya Bapak Junaidi SPDI, saya sebagai coach Dwi Setianis, dan supervisinya Bapak Jawari Muslim. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Jun? Alhamdulillah, kabarnya baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah juga baik, Pak Jun. Minggu kemarin kita ketemu ya Pak Jun. Sekarang kita ketemu lagi ya Pak Jun. Sebelumnya saya boleh ya Pak Jun untuk tanya-tanya tentang pembelajaran kemarin yang saya ikuti dengan Pak Jun kemarin. Saya mengikuti 7G kemarin ya Pak Jun. Masih ingat Pak Jun? Ya Bu, boleh, silakan Bu. Pada kesempatan kali ini saya mau melaksanakan pasca observasi ya Pak Jun, tentang pembelajaran kegiatan panjenengan yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE. Dan saya melakukan pengamatan aktivitas panjenengan Pak Jun. Kemarin 2 jam pembelajaran. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ke Pak Jun. Tapi sebelumnya bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu Pak Jun? Iya Bu Dwi, silakan Bu. Yang pertama ya Pak Jun, bagaimana perasaannya Pak Jun ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, perasaan sangat senang sekali. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Namun saya masih merasa kurang dalam diri saya atau kurang puas dengan penampilan saya. Kenapa Pak Jun merasa penampilannya Pak Jun kurang puas atau kurang sedikit lancar? Padahal kemarin saya lihat Pak Jun begitu lancar. Iya Bu, saya merasa apa yang saya harapkan, yang saya siapkan sudah tercapai, namun belum maksimal. Oh begitu ya Pak Jun. Kira-kira ya Pak Jun, bagian mana yang belum maksimal? Baik Bu, menurut saya itu ketika peserta didik mempresentasikan hasil karya mereka terlihat kurang percaya diri, masih merasa sedikit agak malu gitu ya Bu ya. Terutama pada waktu saat dalam mempresentasikan hasil karya anak-anak. Baik Pak Jun, bisa diceritakan proses pembelajaran yang telah Pak Jun lakukan kemarin? Merasa ada kurang? Iya Bu, alhamdulillah proses pembelajaran yang saya laksanakan sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat atau yang saya rencanakan. Saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdefinisi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Saya menggunakan definisi konten, proses, dan produk dimulai dari peserta didik menyimak konten sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian bersama kelompoknya berproses dalam menganalisa teks deskripsi. Terus selanjutnya mereka membuat hasil karya teks deskripsi berdasarkan gaya belajar mereka. Berarti ini berkaitan dengan model pembelajaran ya Pak Jun? Ya. Berarti apakah model pembelajaran yang Pak Jun rencanakan itu sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah model pembelajaran yang saya gunakan terlaksana dengan baik Bu. Sesuai dengan tahapan-tahapan model pembelajaran genre basic text. Alhamdulillah peserta didik sudah mengikuti pembelajaran dengan senang, terutama itu.
Iya Pak Jun, terima kasih. Berarti di catatan ini model pembelajarannya Pak Jun sudah dilaksanakan dengan baik, gitu. Terus selanjutnya kira-kira hambatan apa yang terjadi ketika melakukan pembelajaran ini kemarin Pak Jun? Ya Bu, ya hambatan menurut saya pada pelajaran saya terutama yaitu pada presentasi perlu latihan secara berkala sehingga peserta didik lebih percaya diri dalam presentasikan hasil karya anak-anak. Jadi tidak kelihatan seperti kayak baru pertama tampil atau masih gugup gitu. Baik, berarti mungkin ada hambatan lain Pak Jun? Ya itu Bu, hanya beberapa peserta didik yang aktif menyampaikan pendapatnya pada saat presentasi atau kelompok lain presentasi. Berarti ini ya, apa keaktifan anak-anak kurang aktif dalam menyampaikan, terus yang maju yang ketika menyampaikan itu hanya anak-anak tertentu, tidak semua begitu. Jadi tidak terlihat kepercayaan diri anak-anak. Baik, menurut Pak Jun, alasan apa yang menyebabkan hambatan itu terjadi? Oh iya Bu, terima kasih. Menurut saya kurang memaksimalkan potensi peserta didik. Ya, jadi saya hanya menyampaikan siapa yang mau presentasi dan berpendapat. Hanya itu Bu yang saya. Tapi Pak Jun menyampaikan hambatan proses pembelajaran yang Pak Jun lakukan. Tadi kan sudah disebutkan ya tadi. Menurut Pak Jun, permasalahan tersebut pasti memiliki solusi. Kira-kira solusinya apa Pak Jun? Baik Bu, saya berupaya untuk menemukan solusi. Yang pertama saya akan memberikan kesempatan lebih luas pada peserta didik. Mungkin saya bisa menunjuk peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya sehingga keseluruhan peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran.